Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, khususnya kepada Ibu Yeni selaku guru mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya di Berkajaya Teknik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Irawan Setiawan selaku pimpinan Berkajaya Teknik yang sudah mengizinkan saya untuk PKL di Berkajaya Teknik. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kobul Ikhwan Ramadan selaku pembimbing PKL dan Bapak Irawan Setiawan serta seluruh staf atau pegawai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dasar penyusunan laporan PKL ini. Kita bisa lihat slide-nya berada di samping saya. PKL merupakan bagian dari pembelajaran akademik yang dilalui oleh siswa agar bisa meningkatkan kemampuannya menjadi seorang tenaga kerja. Kegiatan ini diharapkan nantinya mampu untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki siswa, terutama dengan tujuan untuk menjadikan siswa sebagai calon tenaga kerja yang berkualitas dan bisa bersaing di dalam industri. Siswa bisa mempersiapkan dirinya dengan baik, termasuk dari segi kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki. Di perusahaan saya yang bernama Berkajaya Teknik, sedikit ada sejarah singkat perusahaan yang akan saya sampaikan. Berkajaya Teknik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa servis barang elektronik dan jual beli barang elektronik. Perusahaan ini didirikan dan dikelola oleh Bapak Irawan Setiawan. Berkajaya Teknik adalah perusahaan yang menyediakan jasa servis barang elektronik seperti AC, air conditioner, kulkas, freezer, mesin cuci, dan lain-lain. Adapun visi dan misi perusahaan Berkajaya Teknik, yang pertama yaitu menjadi perusahaan penyedia jasa servis barang elektronik berkelas, unggulan, profesional, beretika, baik dan berdaya saing tinggi. Lalu visi yang kedua, menjadi perusahaan yang menerima panggilan servis terpercaya dan jujur. Dan visi yang ketiga, menjadi perusahaan yang bekerja diniatkan untuk ibadah. Lalu adapun misi perusahaan Berkajaya Teknik yang pertama, menjadikan profesi jasa servis barang elektronik sebagai kebermanfaatan dan berkah bagi sesama. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau pengguna jasa serta menjamin garansi. Dan yang ketiga, mengedepankan soft dan ketiga dalam bekerja. Itu adalah visi dan misi di perusahaan Berkajaya Teknik. Adapun tujuan saya untuk melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu yang pertama, sebagai gambaran mengenai dunia kerja yang akan ditempuh pada tahap selanjutnya, membentuk karakter yang berkompetensi dan profesional. Dan yang ketiga, mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Yang keempat, melatih peserta didik untuk berkomunikasi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Dan yang kelima, untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan kenaikan kelas di bidang jurusan instalasi tenaga listrik. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan PKL, saya di Berkajaya Teknik diselanakan selama 6 bulan. Mulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Dengan jadwal 5 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu Senin sampai Jumat. Dimulai pada pukul jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan alamat perusahaan kami yaitu di Jalan Prof. Dr. Rajumenten Raya nomor 53 dan 34A, RT 002 dan RW 09. Adapun uraian kegiatan yang saya lakukan selama di PT Berkajaya Teknik sudah ada tertera di sini. Yang pertama, menservis AC. Lalu yang kedua, bongkar dan pasang AC. Yang ketiga, mencuci AC.
Yang keempat, mengecek freon AC. Dan yang kelima, servis kulkas. Keenam, mengelas bagian pipa yang bocor. Ketujuh, mengisi freon kulkas. Kedelapan, menguras freon pada kulkas. Kesembilan, servis mesin cuci. Kesepuluh, servis freezer atau box pendingin. Dan yang ke-12, servis mesin cuci dan juga membersihkan selang pembuangannya. Itulah uraian kegiatan yang selama ini saya praktek. Lalu di sini ada materi kegiatan yang telah diberikan oleh pembimbing saya, yaitu pertama, cara kerja AC. Adapun cara kerja AC adalah dengan menyerap udara panas yang terdapat pada sebuah ruangan, lalu membuangnya keluar ruangan. Dengan demikian, udara dalam ruangan akan perlahan-lahan menjadi dingin akibat menurunnya suhu. Nah, lalu yang kedua, cara kerja kulkas. Kulkas bekerja dengan memanfaatkan kekuatan proses penguapan untuk mendinginkan kompartemennya. Ini dilakukan dengan terus menguapkan dan mengembunkan gas pendingin yang mengalir melalui tabung tembaga di dalam kulkas. Gas ini diedarkan ke seluruh tabung tembaga kulkas oleh alat yang disebut kompresor. Dan di sini juga sudah ada cara kerja mesin cuci. Pada dasarnya, prinsip cara kerja mesin cuci bekerja dengan menggunakan tenaga mekanik dari motor untuk menggerakkan tabung pencucian maupun bak pengering. Pada proses pencucian, motor menggunakan kecepatan rendah, sedangkan pengeringan menggunakan motor berkecepatan tinggi. Lalu di sini sudah tertera untuk lampiran kegiatan selama saya PKL. Contohnya ada gambar seperti servis AC. Di situ saya sedang menservis bagian outdoor AC dengan merek Samsung. Nah, di outdoor itu saya mengecek kapasitor pada outdoor tersebut, karena saya sedang mengecek blower itu tidak menyala ketika sudah harus memasuki outdoor tersebut. Jadi ketika saya mengecek kapasitor tersebut, ternyata kapasitor tersebut sudah rusak atau ciri khasnya itu melembung atau bocor. Jadi saya menggantinya dengan kapasitor baru, dan akhirnya AC outdoor itu nyala kembali dengan normal. Lalu yang kedua, di sini saya sedang menservis kulkas, yaitu saya sedang memegang seperti kayak selang, itu namanya manifold atau analyzer, untuk mengecek freon kulkas atau mengisi freon kulkas. Nah, sebelum saya mengisi freon kulkas ini, kita harus mencari kebocoran yang ada pada kulkas tersebut. Setelah kita mencari kebocoran, lalu kita las, dan sebelum kita las kita buang dulu freonnya, karena ketika kita las masih ada freon itu bisa mengakibatkan terjadinya api atau meledak si kulkas tersebut. Jadi ketika setelah mengelas pipa yang bocor, kita tes sampai tidak ada yang bocor kembali, baru kita pasang freon pada ventil kulkas yang sudah kita pasang tersebut. Lalu yang ketiga, di sini saya sedang menservis mesin cuci, yang dimana kendalanya yaitu pengeringnya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini saya mengecek di timernya. Ternyata timernya itu banyak kabel yang putus ke bagian input timernya. Jadi di situ saya sedang membukanya dan menyambungkan kembali kabel-kabel yang putus tersebut gara-gara gigitan tikus. Dan yang keempat, saya sedang menservis dispenser. Nah, kendala dari dispenser tersebut yaitu hanya pada kabel stekernya saja. Ternyata setelah saya cek ke dalamnya tidak ada yang rusak. Itu saya membuka bagian dalamnya hanya untuk mengecek kepastian apakah di dalamnya itu ada yang rusak atau tidak. Jadi saya itu hanya mengganti stekernya saja. Dan yang kelima, sini ada saya sedang mengecek panel.
Nah, itu panel yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi saya sedang mengecek dan membersihkan debu-debu yang ada di dalam panel tersebut. Selama saya PKL, ada pun kendala-kendala dan solusi yang saya alami. Yang pertama yaitu minimnya dokumen atau pembelajaran yang diberikan kepada siswa dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Yang kedua, minimnya kendaraan yang dipakai untuk pergi menservis kepada customer. Lalu saya memberikan solusi yang pertama yaitu diharapkan perusahaan dapat memberikan dokumen atau pembelajaran lengkap dalam memberikan pekerjaan. Yang kedua, diharapkan perusahaan dapat menambahkan kendaraan seperti motor agar ketika banyak orderan, servis tidak terkendala karena kendaraan. Setelah saya mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di PT Berkerjaya Teknik, adapun kesimpulan yang saya dapat. Setelah saya melakukan PKL di Berkerjaya Teknik, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena hanya dengan praktik saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah, sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya. Karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Sekian dari presentasi PKL saya. Bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.